saya Nurul Marbaya Kemalan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 model pembelajaran di SD. Nah, sebelum kita masuk pada 3 model pembelajaran di SD, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih model pembelajaran itu. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, menurut Suprihatiningrum, ia menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang dilukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Ada 3 metode pembelajaran di SD. Yang pertama, metode pemecahan masalah atau problem solving. Adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Adapun keunggulan dari metode problem solving adalah yang pertama, ia melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Kemudian yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang ketujuh, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Nah, selain itu ada kelemahan dari metode problem solving. Nah, kelemahannya adalah yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Misal, terbatasnya alat-alat laboratorium yang menyulitkan siswa untuk melihat dan mengamati serta akhirnya dapat menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Kemudian yang kedua ada pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, Problem Based Instruction atau PBI memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa. Peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Adapun langkah-langkah dari metode ini adalah yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut atau menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan masalah. Dan yang keempat, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Kemudian kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Yang kedua, dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain. Yang ketiga, dapat memperoleh dari berbagai sumber. Nah, selain kelebihan, ada kekurangan dari metode ini. Kekurangannya adalah yang pertama, untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak akan dapat tercapai. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu dan dana. Yang ketiga, tidak semua mata pelajaran dapat ditetapkan dengan metode ini. Yang ketiga, skip kooperatif adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Yang kedua, guru membagikan wacana atau materi pada tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
Yang keempat, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar menyimak atau mengoreksi dan menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Yang kelima, bertukar peran. Semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar, dan sebaliknya, serta lakukan seperti di atas. Yang keenam, kesimpulan guru. Dan yang ketujuh, penutup. Adapun kelebihan dari metode ini adalah melatih pendengaran, ketelitian, atau kecermatan siswa. Kemudian setiap siswa mendapat peran, dan siswa dapat dilatih untuk mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Kemudian, kekurangan dari metode ini adalah yang pertama, metode ini hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Nah, metode ini hanya dilakukan 2 orang dan tidak melibatkan seluruh kelas, sehingga koreksi hanya sebatas pada 2 orang tersebut. Demikianlah beberapa pembahasan yang sudah saya paparkan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.